Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita lagi acara mengeratkan ukhuwah, yaitu mabes makan bersama gue sama Kohani. Yeah. Insyaallah kunjungan Kohani kali ini ke Jogja, namanya kunjungan Kohani ini nggak pernah kunjungan main-main loh ya gue ya. selalu kunjungan yang penuh barokah insyaallah ya. Bismillah. Insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Molaf Center Yogyakarta. Ini tim MC ya, baik yang ikhwan maupun akhwat. Kita sedang agenda santai dan kita mampir di Cerita Makna ya, Cerita Makna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah hari ini benar-benar Allah mendatangkan tamu yang luar biasa. 3 kuku walap semua. Iya. Masya Allah, ini dedengkotnya Kohani. Ko siapa? Kohlim. Ko Wiwi. Saya Ko Oge. Oke. Ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang cerita-cerita hidup luar biasa pastinya dari umat-umatnya Nabi Muhammad yang luar biasa ini, Masya Allah, luar biasa. Saya tadi baru dengar cerita di awal aja udah, ya Allah kok nothing banget ya pergerakan saya gitu. Tapi mudah-mudahan ya Allah terus memberi semangat pada kita semua. Nah ini mau ngobrol-ngobrol nih Kohani. Iya. Kan Kohani ini mualaf. Sudah enggak ya? Oh iya, nanti diomelin sama Ko Felix kalau dibilang. Oh ya, Ahwan, kalau Felix. Jadi kan sekarang bergerak juga banyak mengajak teman-teman untuk berdakwah juga. Intinya untuk mengajak teman-teman semua ini kembali ke fitrahnya. Maksudnya manusia itu dilahirkan untuk apa? Maksudnya kan gitu kan? Betul. Dari mana, untuk apa, mau kemana? Nah, aku mau tanya nih, perjalanannya Kohani dulu. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu saya apa sih gitu? Dulu saya di gereja penginjil. Oh, Ya. Gini, kalau tentang penginjil, pasti tahu dong KKR, Kebaktian Rohani yang dalam nama Togut sembuh gitu. ya, iya. Ya kan? Itu benar. Saya juga sering nonton malah dulu. Iya, itu benar. Ada yang benar. Karena itu iman. Oke. Ya, jangan ke pendeta, ke dukun aja patah tulang sembuh bisa. Ya. Ya, nggak usah ke pendeta juga gitu. Tapi ke pendeta juga bisa. Tanyanya saya sekarang cuma satu. Tunjukkan saya siapa? Stephen Tong, Gilbert, Mariaji, yang terkenal ya. Ya. Pak Niko. Kamu sakit kemana? Ke dokter. Kan bisa nyembuhin orang, kok sakit ke dokter? Oh, oke. Ada nggak orang gereja yang sakit nyembuhin dirinya sendiri? Nggak ada kayaknya. Ada. Hah? Ada. Imannya besar, kalau iman besar berarti bisa menyembuhkan diri sendiri kan? Tuh, ini contohnya nih. Ini kita lihat videonya. Ini menyembuhkan dirinya sendiri. Kakinya bengkak berdiri. Sembuh itu. Sembuh pendekanya. Kok bisa loh? Kenal nggak ini pendeta? Enggak kenal. Orang saya ini yang udah beriman sebenarnya bisa masuk Islam nggak? Berat, tapi bisa aja sih, tapi berat lah. Orangnya di depan antum berjenggot. Apaan? Iya. Terus ada juga
Apa sih yang kita lakukan untuk ada seorang nabi dari sekian banyak nabi, hanya ada satu nabi sebelum mati, mantan Kristen ya? Kristen. Sebelum Yesus meninggal, apa yang dikatakan dia dalam versi Bible? Eli Eli lama sabachthani. Artinya Selamatkan aku ya Tuhanku. Selamat. Eli itu ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia sedang memanggil Tuhan. Yesus sedang memanggil Tuhan, engkau tinggalkan aku. Nah, itu silakan tafsirkan sendiri ya. Kalau Tuhan masa manggil Tuhan lagi? Saya nggak, masalahnya nggak di situ. Hanya ada satu nabi yang sebelum matinya manggil nama kita. Oke. Dipanggil Lim, Cia, oke. Tapi bahasanya begini, umati. Belum mati, dia nyebut kita. Baru mati. Apa yang sudah dilakukan Nabi untuk kita? Saya tanya balik, kalau ada orang baik sama kita, bantuin kita, cinta sama kita harusnya baik nggak sama dia? Iya dong. Dia berkata kita percaya nggak sama dia? Iya. Faktanya hari ini berapa banyak dari kita yang sering kilaf dan salah lupa dengan cintanya Nabi. Kita lebih cinta harta, lebih cinta tahta, bahkan kadang anak istri kita jadi berhala. Kita lupa bahwa di atas mereka semua dari Allah dan mereka semua umatnya Nabi juga. Lalu apa yang saya lakukan ketika saya di gereja, ketika saya mencintai Yesus? Saya jual seluruh harta saya jual pabrik saya berdakwah, saya dengan uang sendiri, punya perusahaan sendiri. Apa aja sih buktinya? Yang kita sebut hablum minanas. Hablum minanasnya begini. Saya mendirikan generasi akhir zaman Singa Yahudi ya. Terus ini tak kasihin aja. Ini di tempat ini gimana ya biar enak. Terus ngapain sih? Jemaat saya dari 20 sampai 5.000 lebih 2 lantai. Kebaktian 1045 adalah tim saya yang turun. Namanya tim Lion of Judah. Generasi Singa Yahudi. Itu yang dirikan kita. Terus Love and Care-nya, ministrinya, pergerakannya namanya Love and Care Ministry. Setiap akhir tahun orang-orang miskin kita ajak jalan-jalan. Ngasih beras setiap hari Minggu, berasnya didoain. Dalam nama Yesus yang makan beras ini jadi murid-muridmu. Antum nggak sholat, antum lagi haid, masuk itu barang. Bagi kambing gratis, bagi sepeda gratis, bagi becak gratis. Sebelum ada bedah rumah ini saya mulai tahun 2007 sampai 2011. Les bahasa Inggris, komputer, Mandarin gratis, makanya mereka bagus, bikin desainnya, bikin audio visualnya bagus, dan gereja sound system masih bagus. Les komputer, bahasa Inggris kita masih kalah di bahasa Inggris. Saya kira naik saya undang ke Indonesia, kita nggak ngerti bahasa Inggris, malu saya bawa kemana-mana. Sebelum ada renovasi, mudah-mudahan nggak ada. Jogja banyak dulu. Toilet kayak gini. Jadiin tembok ini cuma 600.000. Rumah di Jogja masih banyak. Kita masuk, padahal dia sholat 5 waktu, dia puasa, tapi dia susah. 10 juta jadi rumahnya. Saya tunjukin biayanya. Bangun gereja, sampai anak yatim piatu dan janda-janda, orang sakit hidrosepalus. Saya dengan Krisjon dan anak Avanti di Semarang masih ada sampai sekarang, namanya Rumah Kasih Hidrosepalus. Orang-orang sakit kita asuh, orang-orang tua kita rawat, matinya di tangan kita, dan kita rawat sampai mati. Mudah-mudahan kita akan makin banyak yang merawat orang-orang sakit sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan melahirkan gratis. Dan masih banyak lagi kegiatan yang saya lakukan di sana. Lalu saya bertanya ke diri saya, sudah jadi umat Muhammad ya? Dulu kamu umatnya Yesus, sekarang pun saya umatnya Yesus. Nama saya masih Hani Kristianto. Hani itu bahasa Ibrani artinya disayang Tuhan. Kristianto lepas Kristus. Kalau kamu cinta Yesus, kamu mau ikut Yesus, masuk Islam, sembahlah Allah yang disembah Yesus. Itu puncaknya. Pertanyaannya bukan, setelah saya ikut Nabi Muhammad, saya ngelakuin apa? Saya berkorban apa? Apa koirnas anahumulis kita? Sholat itu bagus, sholat itu bagus, puasa itu bagus, baca Quran itu bagus. Ada satu pahala yang melebihi dari itu semua.
melebihi, kata Nabi, pahalanya melebihi daripada kamu berangkat ke Masjid Nabawi selama 1 bulan kamu baca Quran, puasa, tahajud, duha. Karena kan berlipat-lipat di sana ya. Berlipat-lipat ya. Tapi pahala ini bisa didapat oleh semua orang. Yaitu aku lebih suka, kata Nabi, daripada aku harus 1 bulan di Masjid Nabawi beribadah, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku dan memenuhi kebutuhannya, menolong sesama. Hablum minanas tadi yang di awal tadi. Ternyata pahalanya berlipat. Jadi ibadah itu nggak cukup di Islam ternyata. Jangan cuma sholat, baca Quran, ngomong, prakteknya mana? Nah itu konten amrun nas. Saya tanya ke diri saya, apa yang sudah saya lakukan? Kalau di gereja saya bisa begini, masa ikut Allah, ikut Nabi kok kalah? Ya, itulah mudah doanya, ya Allah mudahkan. Jadi laptop ini punya siapa? Laptop, handphone punya siapa Mas Lim? Punya saya? Iya. Punya Allah. Kalau Allah nggak kasih, nggak punya saya. Selesai? Jadi manfaatkan barang-barang kita, handphone ini punya Allah kan, jangan buat buka yang macam-macam. Laptop ini isinya juga jangan buat yang macam-macam. Nyawa kita aja punya Allah, apalagi barang. Laptop ini kenapa saya masih pakai? Padahal nggak bisa dipakai, harus colok listrik. Kalau nggak nancep mati nih, nggak hidup nih. Saya punya laptop 6, ketika saya ngisi, siapa yang butuh ambil. Sampai akhirnya ada yang bilang, ini wakaf, nggak boleh dijual, cuma boleh dipakai kohani. Saya nggak bisa kasih orang sekarang. Gitu. Saya naik mobil apa? Innova Venture 500 lebih. Itu dikasih. Demi Allah mobil saya semua sudah habis. Demi Allah rumah saya sudah habis. Saksi ya. Saya punya kulkas nggak di rumah, Wi? Ada. Saya nggak pernah punya kulkas. TV punya nggak, Wi? Rumah saya 2 petak. Gini kok. Bisa seperti itu kan pasti ada sesuatu kan, ada something yang bisa ngebuat tanda kutip maksudnya semuanya untuk Allah gitu kan. Maksudnya nggak mudah itu karena kan nggak mungkin langsung seketika kan. Mudah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Begitu bilang Allah kun, kelar. Pemilik hati siapa? Allah. Minta sama Allah supaya bisa. Demi Allah saya kehilangan apapun nggak takut. Jangan kehilangan Allah dan jangan kehilangan Islam. Dia kan ikut saya lama, teman-teman saya juga banyak ikut saya lama. Tapi hidup saya dengan hidup orang-orang yang saya suka ajak makan, saya bayarin, saya bantu, enak mana, Wi? Enakan saya. Saya bisa makan kambing, mungkin keluarganya nggak apa-apa ya kok ya. Keluarga Iko ini berapa lama sekali baru makan kambing? Nggak tahu periodenya mungkin, tapi pastinya lama. Anak saya 4, istri saya 1, kalau jajan sehari uang kami 50.000 cukup nggak cukup buat kita. Tapi di luar saya bisa bayar orang makan 1 juta, 2 juta, 300.000. Istri saya sebelum nikah sudah jabat tangan sama saya. Kita nikah karena Allah, kita habis-habisan di jalan Allah. Siap kamu? Siap. Karena dia mualaf, dia aktivis di gereja. Dan puncaknya saya belajar ikhlas. Kalau nggak mau ikhlas nggak apa-apa, tapi minta dan Allah benar mau ikhlas. Saya bilang, Allah saya mau ikhlas ya Allah. Akhirnya Allah ajari dengan cabut nyawa anak saya satu-satunya yang saya sayangi nomor 1. Namanya itulah ikhlas foundation, namanya ikhlas. Diambilnya pas Allahu Akbar, sholat Jumat mati. Itu orang yang datang. Ratusan teman-teman datang. Baru ya Allah, anakku namanya ikhlas. Allah pengen saya ikhlas, diambil dulu anak saya. Maukah kita jadi ikhlas? Bilang ini sulit sampai diambil dulu yang kita sayangi, baru kita mau ikhlas. Bukan cuma anak. Jadi semuanya milik Allah. Ginilah, saya punya barang tak pinjemin. Minjeminnya kan harus ikhlas. Iya. Ditabrakin apa ya udah ikhlas. Tapi yang minjem nanggung tanggung jawabnya ada. Anda harus merawat, Anda harus merawat dengan benar hidup kita. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku untuk Allah. Bener nggak itu? Kalau bener praktekin dong, jalanin dong. Jangan cuma mau sholat doang bacanya. Berarti orang yang berkata tapi nggak melakukan apa? Munafik atau pendusta dan akan dicatat oleh Allah di sisinya sebagai seorang pendusta. Sepele. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, hidupku, wa mahya, ibadahku, wa matiku hanya untuk Allah. Bener? Buktiin. Baru kita insya Allah minta ya Allah istiqomahkan saya. Jadi Quran harus kita amalkan. Jadi kalau buat mualaf kayak dia nih, Iya. langsung ya bukain Al-Quran. Baru sebulan ikut saya udah bisa baca Quran kok. Kewajiban di saya baca Quran. Jadi, Wi, kamu ikut saya.
Kerjaan utama kita apa, Wi? Sholat. Sholat. Dan tunggu waktu sholat. Kafe saya tutup bodo amat kan? Ya. Nggak dapat duit juga bodo amat. Lebih baik kita sholat daripada kita nggak sholat mau nyari dunia. Barang siapa, ini kunci ya, kunci Ya. saya jalan masuk Islam betul dicobai, betul susah setengah mati itu saksinya Mas Amru, Mbak Liana, saya diusir gelandang numpang sana numpang sini, Nah, itu maksudku tadi. betul. Barang siapa ridho maka Allah ridho padanya. Apa ayatnya? Di balik kesusahan ada kemudahan. Ya. Pasti datangnya bareng, tinggal beriman nggak? Ketika dikasih ujian pasti datang kemudahannya bareng. Nah, di situ diuji. Kita cinta sama istri, diuji dong. Ngasih makan nggak kamu? Menyayangi istri nggak kamu? Jagain agamanya dia nggak kamu? Ngajakin dia ke jalan Allah nggak kamu? Itu semua diuji. Kita harus cari uang, kasih makan. Apalagi cinta sama Allah dan Nabi-Nya. Buktiin, kalau nggak setan-setan lebih suka dari Allah daripada kita. Setan itu ahli ibadah, setan itu alim, hanya satu, sombong. Jadi kalau ada orang sombong itu kasihan, dia butuh pengakuan. Sama kayak ketulis tadi di Iya kan? tadi. Iya kan? Jadi ngapain sombong? Kita hanya seonggok daging yang bawa kotoran yang Allah kasih anugerah. Nah, betul diuji dan semua termasuk Lim diuji. Ini anak tunggal. Bapak ibunya sudah nggak ada, dibuang. Orang keluarga nggak mau tahu. Dulu kepikir nggak sih kita ada hari ini, Wi? Nggak ada. Nggak ada ya, makannya susah ya. Tapi sekarang makan gampang nggak, Wi? Alhamdulillah. Tempat tinggal, Jauh lebih dari. kalau Allah mau bisa nggak? Nah, pedomannya satu. Pedoman saya sejak masuk Islam, kalau kisah hidup cuma satu. Mau hidupmu bahagia? Mau. Mau hidupmu damai? Mau. Mau hidupmu senang? Iya. Mau tenang? Mau nyaman dunia akhirat? Mau dapat surga sebelum surga sesungguhnya? Mau. Ya sudah. Barang siapa tujuan hidupnya dunia, kan ada orang gini, aku ini sholat 5 waktu, aku ini puasa Senin Kemis, saya ini duha tahajud rutin nggak bolong, saya baca Quran tiap hari, tapi masalah saya nggak pernah habis. Ya, betul. Kata Allah, barang siapa tujuan hidupnya dunia, maka bangun tidur kepalanya khawatir dengan miskin, takut ini, kekurangan itu, dan janji Allah. Dan aku, kata Allah, akan cerai beraikan urusan dia. Ada orang yang ibadah rajin, tapi urusannya nggak kelar-kelar, kata Allah, kamu masih cari dunia. Saya buktikan, begitu saya nyontoh dari orang namanya Oke. itu manusia dua, yang laki ini muslim, yang laki ini mualaf. Masuk Islam, kerjanya laundry. Malam habis subuh nyuci, di open kering, setrika, jam 11 anterin ke pelanggan, jam 1 tutup dakwah. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Rumahnya Lena Karawaci, kakaknya manajer salah satu. Tapi kok bisa hidupnya begitu? Kok saya kalah sama dia? Dulu Nabi kita nyontohin jadi apa? Jadilah orang kaya. Enggak, Nabi kita tadi kaya sampai miskin, sampai istrinya sendiri 1 jam minta sorbannya doang. Ada orang Badui bilang, itu namanya Muhammad gila itu, ngasih kambing 1 gunung. Nabi ternyata nggak pernah sayang harta. Sejak kapan? Kaya boleh, Utsman bin Affan kaya. Digunakan untuk di jalan Allah. Tujuan dia bukan kelar, nggak usah kelar. Semua orang yang totalitas, sedangkan arti kata muslim sendiri apa? Orang yang berserah diri total kepada Allah. Total nggak kita? Kalau saya masuk Islam, saya lakukan apa yang saya lakukan di gereja, hidupku susah, hidupku hancur, hatiku nggak tenang, saya keluar. Berarti Yesus lebih hebat. Faktanya boleh dibuktikan. Anak saya mati, saya tersenyum. Saya dengar banyak hadisnya banyak. Yang penting anak saya penghuni surga. Belum tentu saya gedein jadi anak berbakti, anak soleh. Allah lebih sayang. Anak saya 6. Yang pertama ikhlas, yang kedua namanya sabar, yang ketiga namanya soleha, yang keempat namanya tawakal, yang kelima namanya sakilah, yang terakhir ini namanya syukur. Itu nama anak saya. Allah udah ambil 2. Ikhlas dan tawakal. 2 itu yang saya kurang dulu. Kurang bertakwa, kurang tawakal, kurang ridho gitu. Diambil. Diingetin untuk tabungan saya di sana. Ustaz Adi Hidayat bilang, Kohani, anakmu itu tabungan kamu. Ketika di Mekah, Ustaz Adi bilang begitu sama saya. Iya Ustaz, tapi sakit Ustaz. Oke, teman-teman, ini jadi saya yang merasa diceramahin ini. Bukan. Jadi kan berbagi pengalaman hidup. Iya, malah kena sendiri ini. Enggak, itu saya nanti Mas Lim. Jadi intinya sejak itu saya bilang, apa tugas saya di muka bumi?
Tidaklah aku titipkan cinta manusia untuk beribadah. Iya. Ibadah kan nggak harus cuma sholat. Saya punya restoran 5, namanya Mie Ikhlas. Besar nggak, Wi? Restoran saya paling kecil 800 meter. Silakan buktikan, nggak ada kasir. Sudah 2 tahun kami kasih makan orang setiap hari 100-200 porsi. Bahkan restoran romantis kami, rumah makan gratis artinya, lauknya nasi, daging, atau ayam, atau ikan, pakai telur, pakai tahu, pakai tempe, pakai buah, pakai susu. Berapa harganya? Saya wajibkan hanya boleh dibeli orang miskin. Masuk kamu ke kampung-kampung miskin, tempat penyapu jalanan, pemulung sana, jualannya di sana. Berapa seporsi? Nasi 1 porsi, daging atau ayam atau ikan, silahkan pilih. Pakai telur, pakai tahu, tempe, buah, susu. Oh iya, 40-50 Rp2.000. Satu hari harus habis 200 porsi. Satu hari harus 200 porsi. Kenapa saya jual 2.000? Saya pernah masuk Islam dan saya nggak bisa makan 6 bulan utang di warung Indomie. Ada orang Islam datang, ternyata saya baru tahu, oh itu akikah. Saya 6 bulan masuk Islam, ngurung diri, malu, stres, makannya Indomie, utangnya di warung. Sampai perut saya itu sampai sekarang pencernaannya agak nggak bener gitu. Ketika ada orang ngasih makan itu, saya kayak makan makanan enak banget. Jadi saya berharap mereka-mereka yang pulang, loh ini beli di mana, Bu? Ada orang baik jualan, dia makan enak, harganya 2.000. Biar nggak ngerasain apa yang itu bahannya rasain. Iya, betul. Dan tukang sapu di KPAD di dekat restoran saya akan marah besar dan saya tutup restoran itu kalau sampai lihat di sekeliling saya ada yang lapar di restoran itu. Tukang sapu, tukang gojek, tukang sampah, nggak boleh lapar. Bahkan ada anak kecil kemarin traktir temennya, orang kampung traktir, bayarnya pakai uang mainan. Terus uang mainan, nggak apa-apa, dia belajar traktir kok gitu. Itu di outletnya kawan, Iya, biasanya. iya. Jadi ibadah nggak? Ibadah, saya kan harus jadi imam. Saya tidak mau dipanggil ustaz, kenapa? Felix saya ustaz, Ya. Ustaz Adida ustaz, Ustaz Abdul Somad ustaz, Ustaz Alim Istafila ustaz. Lah saya disamain jadi ustaz, no way. Saya nggak pernah mondok, saya nggak bisa tafsir Quran. Saya cuma baca dan berusaha mengamalkan. Beliau ustaz, saya bukan. Tapi mungkin saya kalah dalam ibadah, saya kalah dalam ilmu. Ya Allah, jangan sampai saya kalah dalam amal. Oke. Karena orang mati cuma pengen bangun, bukan sholat. Orang mati pengen bangun, bukan tausiah. Orang mati cuma pengen bangun beramal. Aku 7 tahun sudah jadi imam. Kamu tinggal milih Al-Kahfi, Al-Baqarah, Ar-Rahman. Wih. Susah kali. Apa dibahas juga susah juga mati. Tadi lagi. Iya luar biasa sekarang golok. Gua mah golok.